selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Sepertinya sudah hadir ya, dari perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, dan analis. Oke, jika sudah hadir semua, maka bisa kita langsung mulai diskusi kita kali ini mengenai pasien bernama Nyonya Mawar yang sudah saya bawakan rekam mediknya. Bentar, saya akan bacakan. Pasien tersebut bernama Nyonya Mawar ya, dengan riwayat diabetes mellitus gestasional pada kehamilan pertamanya di usia kandungan 6 minggu, yang kemudian pasien tersebut keguguran secara spontan di usia kandungan 10 minggu pada Agustus 2017 lalu. Nah, pasien tersebut juga memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 yang kuat dari kedua orang tuanya yang menderita DM tipe 2. Kemudian pada bulan Februari tahun 2018 ini, pasien tersebut datang kembali dengan kehamilan keduanya. Nah, oleh karena itu saya merasa bahwa kita butuh untuk mendiskusikan hal ini agar mencegah terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan, termasuk keguguran serupa pada kehamilan sebelumnya, agar dicegah tidak terjadi. Nah, untuk itu kita bisa memulai diskusi ini dengan merecall kembali kasus keguguran sebelumnya. Dipersilakan untuk bidan untuk memaparkan terkait tindakan yang dilakukan pada kehamilan yang pertama. Silakan. Baik dok, untuk penyebab keguguran sebelumnya itu terjadi secara spontan dan bukan pengaruh dari adanya kadar gula darah yang tinggi dari pasien. Dan untuk penanganan keguguran sebelumnya itu telah diambil tindakan berupa korektasi atas instruksi dari dokter. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparannya, Bu Bidan. Selanjutnya kita beralih untuk membahas tentang tindakan-tindakan perawatan yang dilakukan, kemudian pengobatan apa yang dijalani pasien, dan terkait pengaturan diet yang disarankan oleh ahli gizi ya. Untuk itu dipersilakan kepada perawat, ahli gizi, dan apoteker untuk memaparkan penjelasannya. Silakan. Iya dok, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk tindakan awal yang kita berikan bagi pasien Nyonya Mawar ini saat usia kehamilannya masih 6 minggu dan sudah didiagnosis DDM, itu kita memberikan metformin dan gliburit dok sebagai terapi lini pertamanya. Nah, untuk metforminnya itu kita memberikan 500 mg satu kali sehari, dikonsumsi bersamaan saat makan, dan gliburitnya 2,5 mg sekali sehari 1 jam sebelum makan. Begitu dok. Jadi dok, mengenai intervensi diet pasien ini berdasarkan BMI dan kondisi diabetes gestasional pasien. Pasien ini memiliki BMI 23, jadi tidak ada indikasi bahwa pasien ini underweight atau overweight, sehingga saya tidak memberikan intervensi untuk menurunkan berat badannya. Untuk intervensi diet yang diberikan, yang pertama adalah saya menganjurkan pasien untuk mengatur jadwal makan, yaitu makan 6 kali sehari itu untuk makan berat, kemudian porsinya kecil. Nah, antar makan berat ini bisa diselingi oleh cemilan. Kemudian pasien juga harus mengatur jenis makanannya, dan pasien harus memperhatikan jumlah atau asupan makanan itu harus sesuai dengan kebutuhan kalori yang dianjurkan untuk pasien dok, seperti itu. Baik dok, pada saat pasien datang pertama kali, saya melakukan pengukuran tekanan darah pada pasien dan hasilnya normal dok, yaitu 124/78 mmHg. Dan saya memberikan pendampingan pada saat pasien melakukan konsultasi ke dokter. Baik, terima kasih atas pemaparan dari ahli gizi dan perawat serta apoteker. Saya rasa pemaparan dari teman-teman semua sudah cukup untuk membuat kita mengingat kembali tentang hal-hal apa saja yang telah kita lakukan terhadap pasien di kehamilan sebelumnya. Ya, langkah awal yang sudah saya ambil yaitu menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan lab terkait dengan potensi terjadinya diabetes mellitus gestasional pada kehamilan berikutnya, sehingga di kehamilan yang keduanya ini pasien telah melakukan tes toleransi glukosa oral untuk kita mendapatkan nilai glukosa plasma puasa serta glukosa 2 jamnya. Nah, karena di sini sudah ada analis, dimohon untuk analis memaparkan hasil dari pemeriksaan lab dan bagaimana jika hasil tersebut dibandingkan terhadap hasil pemeriksaan di kehamilan sebelumnya. Silakan untuk analis. Iya dok,
Dari hasil pemeriksaan lab yang telah dilakukan, didapatkan bahwa nilai glukosa plasma puasa pasien 108 mg per desiliter, nilai glukosa postpartumnya 210 mg per desiliter, dan nilai HbA1c-nya 6,6%. Jika merujuk pada pemeriksaan lab pasien 8 bulan yang lalu, diketahui bahwa nilai glukosa plasma puasa pasien 106 mg per desiliter dan nilai glukosa postpartumnya 138 mg per desiliter. Hal ini menunjukkan bahwa nilai parameter pasien mengalami peningkatan, khususnya yaitu nilai glukosa postpartumnya. Terima kasih atas pemaparan dari analis. Dari pemaparan tersebut, saya dapat mendiagnosa bahwa pasien mengalami diabetes mellitus gestasional pada kehamilannya yang kedua. Dan oleh karena itu, saya akan meresepkan injeksi insulin kepada pasien yang dapat berupa insulin aspart 2 kali sehari dan atau insulin lispro dengan dosis sekali sehari, di mana dosis akan ditingkatkan seiring bertambahnya usia kehamilan. Untuk terkait pengobatan dan dosisnya, dipersilakan kepada apoteker apabila ada tanggapan, silakan. Iya dok, sudah sesuai. Untuk pemilihan obat dan dosis bagi pasien ini perlu diganti dengan insulin, karena insulin tidak melewati plasenta dan juga termasuk kategori B bagi pasien hamil. Dan insulin yang kita berikan itu ada insulin aspart dan lispro. Insulin aspart ini bisa digunakan 5 sampai 10 menit sebelum makan 2 kali sehari, dan insulin lispronya bisa digunakan 10 sampai 15 menit sebelum makan sekali sehari. Nah, kedua insulin ini dia termasuk analog kerja cepat karena memiliki risiko hipoglikemia lebih rendah dan dapat mengontrol glukosa darah PP yang lebih baik bagi pasien, sehingga untuk pemberian injeksi insulin ini sudah tepat, dok. Terima kasih. Oke, baik. Untuk monitoring dan evaluasinya bisa dipaparkan apoteker, silakan. Iya dok, untuk monitoringnya ini pasien diminta untuk melakukan self monitoring terkait glukosa darahnya 4 kali sehari, glukosa puasa saat bangun, dan 1 atau 2 jam setelah makan setelah gigitan pertama. Nah, target glikemik pada pasien wanita GDM ini yaitu untuk menjaga glukosa puasanya 90 sampai 95 mg per desiliter, dan glukosa 1 jam setelah makannya 140 mg per desiliter, dan 2 jam setelah makannya sebaiknya 120 mg per desiliter. Nilai pengukuran ini memang lebih ketat untuk pasien GDM daripada pasien diabetes yang tidak hamil, dok. Nah, untuk pemantauan bagi pasien ini kita melakukan 4 minggu sekali hingga kehamilan minggu ke-28, kemudian 2 minggu sekali sampai minggu ke-32 kehamilan, kemudian seminggu sekali sampai persalinan, dan kunjungan terakhir itu pada 60 hingga kurang lebih 7 hari setelah persalinan, dok. Jumlah kunjungan ini dia tergantung pada tanggal pasien mulai menggunakan insulin aspart ini, atau kunjungan lain juga bisa dilakukan terkait pemantauan diet pasiennya. Begitu, dok. Cukup baik, terima kasih untuk apoteker. Ya, selanjutnya kita akan beralih untuk membahas tentang bagaimana kita menjaga keselamatan baik kesehatan fisik maupun mental dari ibu dan anak hingga persalinan nanti. Oleh karena itu, dipersilakan untuk bidan dan perawat untuk memaparkan tindakan-tindakan yang dapat diupayakan. Silakan. Baik dok, untuk kehamilan gestasional ini kita bisa bersama-sama memantau kondisi ibu dan janin dari hasil pemeriksaan rutin baik berupa gula darah, dari diet, dan hasil monitoring dari insulin yang telah diberikan. Kemudian saya sebagai bidan akan memberikan edukasi agar pasien selalu memeriksakan rutin kandungannya, kemudian memantau kondisi janinnya juga melalui USG, dan menganjurkan untuk memeriksakan gula darahnya agar selalu terpantau dan diusahakan selalu dalam rentang normal agar kondisi pasien tetap aman dan pastinya tidak ada komplikasi lain yang tidak kita inginkan gitu. Selain itu, agar pasien juga bisa melakukan persalinan normal yang tentunya dibantu dengan pengawasan dari dokter. Baik dok, saya akan melakukan pendampingan pada pasien dengan melakukan pengukuran tanda-tanda vital seperti pengukuran tekanan darah dan denyut nadi pada pasien. Selain itu, akan melakukan koordinasi dengan dokter dan bidan terkait tindakan apa yang harus dilakukan apabila pasien mengalami keluhan. Selain itu, saya juga akan memberikan pendampingan dan memberikan informasi kepada keluarga dan pasien untuk selalu menjaga kesehatan ibu agar tidak berpengaruh pada kehamilannya.
Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat baik dari perawat dan ibu bidan. Selanjutnya kita beralih teman-teman kepada kebutuhan asupan gizi baik makro maupun mikro yang sangat penting dalam penanganan kasus kali ini. Oleh karena itu dipersilahkan bagi ahli gizi untuk memaparkan tindakan yang akan diupayakan. Silakan. Berdasarkan pemaparan saya sebelumnya, Dok, intervensi pertama yang saya berikan adalah mengatur jadwal makan, di mana pasien makan berat itu terbagi menjadi 6 jadwal. Jadi makan berat ini dalam porsi kecil bergizi lengkap dalam 6 jadwal, dengan antar jadwal itu diselingi dengan cemilan. Nah, cemilan yang saya sarankan bisa dikonsumsi oleh pasien itu ada biskuit, kemudian beberapa potong buah, juga kacang-kacangan. Nah, intervensi kedua adalah saya menganjurkan pasien untuk memperhatikan jenis makanannya. Bisa untuk mengganti nasi putih menjadi nasi merah, menggantinya dengan roti gandum, kemudian mengkonsumsi sereal. Nah, kemudian saya memberikan penjelasan kepada pasien bahwa 1 porsi makan berat pasien itu harus memenuhi 5 bagian karbohidrat, 3 bagian protein, dan 2 bagian lemak. Seperti itu, Dok. Nah, untuk selanjutnya mengenai kehamilan, Dok, ini di trimester pertama akan saya tambahkan 50 kilokalori dari total kebutuhan energi pasien per harinya, itu setara dengan 1 buah apel. Untuk trimester kedua ada penambahan 250 kilokalori per harinya. Ini setara dengan 60 gram karbo atau protein. Dan pada trimester ketiga itu ada penambahan 450 kilokalori. Ini setara dengan 112 karbo atau protein. Nah, untuk mencukupi nutrisi mikronya, saya akan menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi suplemen penambah darah atau multivitamin. Kira-kira hal tersebut, Dok, yang menjadi intervensi dari saya untuk pasien. Terima kasih, Dok. Terima kasih atas pemaparan yang sangat rinci dari ahli gizi. Saya rasa pemaparannya sudah cukup ya dari teman-teman sejawat. Jika memang sudah cukup jelas untuk tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing profesi, maka saya rasa diskusi kali ini cukup sampai di sini. Saya harap kita dapat memberikan kinerja optimal untuk keselamatan dan kesehatan ibu dan anak sampai persalinan bahkan setelahnya. Saya ingin ingatkan jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau didiskusikan bersama, harap diinformasikan kepada saya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih kembali atas kehadiran rekan-rekan dan selamat bekerja kembali.